teman-teman angler se-Indonesia dan di seluruh dunia dimanapun kalian berada. Ketemu lagi bersama saya Kadek Wawan Wijaya, masih di channel mancing terkeren dan tergokil tentunya. Malam ini saya akan membuat video bukan vlog mancing, tapi kali ini saya akan membuat video unboxing sebuah paket yang saya terima dari DuraKing Fishing. Paketnya ada di sebelah saya nih, sini bisa kelihatan jelas nih. Sebuah pipa besar dan lumayan berat ini pipanya. Oh, ini mungkin karena pipanya yang tebal guys, jadi agak berat. Oke. Dan paket ini saya terima dari DuraKing Fishing. Buat teman-teman angler pemancing pasti udah tahu lah, pasti udah nggak asing lagi DuraKing Fishing ya. Tapi buat teman-teman yang belum tahu nih, bisa dicek aja nama Instagramnya, saya akan taruh di sini. Bisa dicek aja, di sana ada banyak sekali produk-produk mancing yang dijual yang keren-keren tentunya. Dan bisa di DM juga di sana untuk menanyakan detail tentang produk yang dijual ya. Dan juga untuk pemesanan juga bisa langsung di sana guys. Dan nanti setelah kita unboxing paket ini, saya akan menjelaskan juga kapan waktu yang tepat kita mancing menggunakan tackle OH atau overhead, atau kita memakai tackle spinning ya. Jadi pastikan nonton sampai selesai karena akan ada banyak banget yang saya ulas nanti sejauh pengalaman saya mendalami hobi mancing ini ya. Oke, so tanpa basa-basi kita akan langsung aja buka paket ini dulu. Kita lihat rod apa yang dikirim oleh DuraKing Fishing. Oke, check this out. Cutter. Wah, lumayan panjang banget nih guys. Dan masih terbungkus bubble wrap, kayaknya bisa di slide deh ini. Oke, ini dia rod yang saya dikirimi oleh DuraKing Fishing. Dan ini itu adalah rod jigging infinite guys, dari DuraKing ya. Dan ada spesifikasi di sini, nanti saya akan jelaskan. So, kenapa saya dikirimin rod ini lagi ya? Dulu saya sudah sempat membuat video unboxing beberapa rod dari DuraKing ya. Kalau nggak salah itu ada rod True Depth, terus ada Kenpachi, dan ini salah satu rod yang juga saya unboxing pada waktu itu ya. Dan kenapa saya dikirimin rod ini lagi? Karena pada waktu saya unboxing kemarin itu sebenarnya rod ini belum launching guys. Itu yang dikirimkan ke saya adalah rod prototype. Dan beberapa hari setelah saya dikirimkan rod itu, saya sama DuraKing pergi ke Luwuk ya untuk mancing pada waktu itu dan membawa semua rod tadi. Tapi pas baliknya itu rodnya diambil lagi oleh DuraKing karena itu rod sampel sebenarnya, bukan rod yang untuk dijual kayak gitu. Nah, jadilah sekarang ini saya dikirimkan lagi karena rod ini sudah launching ya dan sudah diproduksi massal seperti itu. Jadilah saya dikirimkan lagi nih. Bungkusnya keren banget ya. Perhatikan, dia tuh kainnya kayak shiny glow ya. Keren banget nih, mewah banget. Tuh. Ya. Dan kita langsung aja keluarkan dia dari pouchnya atau dari sarungnya ya. Nah, ini dia guys. Wah, keren banget nih rodnya nih. Tuh lihat. Dari bat, desainnya simple ya. Dia tuh EVA-nya dikit banget ya. Jadi cuma ada di gimbal, udah gitu ada ring-ring di sini. Terus ada EVA lagi, terus blank kelihatan nih. Lalu di sini ada logo DK ya. Ada logo DuraKing dan cuma logo DuraKing aja, blanknya hitam full. Udah gitu di sini ada EVA lagi dan reel sheetnya ada tulisan DuraKing di reel sheetnya guys. Tuh, keren banget reel sheetnya ya, mengkilap, hitam shiny ya. Tapi ini adalah reel sheet Fuji guys. Nah, ini bisa kelihatan nih ada tulisan Fuji di sini ya. Oke, lalu EVA lagi dan ini screw-nya untuk ngencangin reel ya ke reel sheet. Udah gitu ada logo DuraKing, tulisan Infinite, dan di sini ada spek ya. Nanti saya jelaskan speknya. Kita lihat dulu keseluruhan. Blanknya ini keren banget guys. Blanknya ini dia pakai kayak spiral karbon ya. Perhatikan tuh. Terus nih sampai di ujung. Sampai di ujung ya. Semua pakai spiral karbon. Dan dia ring guide-nya nih pakai Fuji SIC nih guys. Warnanya itu dia nggak silver ya. Terus nggak chrome gitu, tapi seperti chrome gelap. Tuh lihat ya. Oke, ini ring guide Fuji kualitas terbaik guys. Dan harganya lumayan ini untuk ring guide-nya sendiri ya. Dan dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Ada 10 ring guide dari ujung sampai sini ya. Nah, ini ada tagnya di sini juga, tangle free juga ini.
Lihat tuh, K-Guide Fuji tangle free ya. Jadi dengan ring guide ini akan mengurangi resiko kusut nantinya di ring guide kayak gitu ya. Tangle free itu artinya dia bebas kusut kayak gitu ya. Dan ini seperti saya jelaskan tadi, ring guide-nya SIC ya. Bisa kelihatan tuh, SIC. So rod Duraking Infinite ini termasuk rod high end-nya ya, karena dia aksesorisnya make yang lumayan nih guys. Dari ring guide dia make SIC, udah gitu blanknya dia pakai yang spiral carbon kayak gitu ya. Dan aksesoris lainnya seperti reel seat juga ini ya. Reel seat juga ini lumayan ini guys. Tapi untuk harga rod ini saya kurang tahu ya, karena saya dikirimkan rod ini tanpa dikasih informasi untuk harga kayak gitu ya. Kalau buat teman-teman yang pengen tanya-tanya harga dari rod ini, langsung aja bisa DM ke Instagramnya Duraking ya. Lagi sekali ini saya kasih lihat nama Instagramnya di sini ya. Bisa dicek langsung DM untuk menanyakan harga dari rod ini ya. Oke, sekarang saya akan jelaskan spesifikasinya ya. Dia itu serinya DK ISPS 6,3 ya. Berarti ini 6,3 feet ya. Dan itu lainnya PE3 class dan max jignya 250 gram guys. Dan di bawah tulisan Infinite ini ada tulisan Slow Pitch Series ya. Berarti dia ini rod untuk slow jigging sebenarnya ya. So keren banget nih rodnya nih. Terima kasih Duraking Fishing udah mengirimkan saya lagi rod Duraking Infinite PE3 ini ya. Yang awal dulu saya dikirimin PE2 kalau nggak salah. Yang ini PE3. Oke, keren banget. Dan sekarang saya akan menjelaskan jawaban dari beberapa pertanyaan yang sering sekali masuk ya. Banyak teman-teman yang menanyakan ke saya via inbox dan ada juga di komen YouTube ya. Beli kapan sih kita jigging itu harus memakai overhead dan kapan kita harus memakai tackle spinning kayak gitu ya. Dan ada juga yang bertanya, beli bagusan tackle spinning atau tackle OH kalau kita jigging kayak gitu. Dan itu sebenarnya kembali ke selera masing-masing anglernya ya. Kalau yang ini tackle OH ya, itu biasanya saya pasangkan dengan reel ini. Reel overhead seperti ini ya. Ini size 2000 NRPG dari Shimano ya. Udah gitu, coba kita pasangkan dulu deh biar kelihatan. Dan teman-teman mungkin yang belum tahu tackle OH itu kayak gimana, ini yang dinamakan tackle OH ya, tackle overhead. Kenapa dia disebut overhead? Karena dia reelnya berada di atas joran seperti itu ya. Untuk jigging ya, khususnya untuk jigging disebut overhead. Tapi kalau dia untuk casting, tapi settingannya seperti ini, dia disebut bite casting kayak gitu ya. Jadi tackle yang saya pegang sekarang tidak bisa disebut bite casting guys, karena dia tidak kita pergunakan untuk melempar seperti itu. Kita pergunakan dia untuk jigging. Jadinya dia disebut overhead ya, atau OH kayak gitu. Lalu untuk spinning, saya akan kasih lihat dengan satu tackle yang ada di sini. Yang ini ya, ini tackle spinning ya, yang mana ini juga rodnya PE3 ya, sama seperti ini. Nah, ini akan saya pakai untuk perbandingan. Nah, seperti ini. Jadi, kedua tackle atau piranti yang ada di kedua tangan saya ini adalah sama-sama tackle yang dipergunakan untuk teknik jigging PE3 seperti itu ya. Jadi sekarang pertanyaannya, lebih bagus pakai overhead atau spinning? Saya akan membuat rekomendasi buat teman-teman kapan harus memakai OH dan kapan harus memakai spinning. Untuk saya personal, saya akan memakai spinning ketika kita bermain teknik jigging dari tackle yang paling kecil, micro jigging ya, dengan PE06 sampai ke PE3, maksimal PE3 guys. Itu masih nyaman kalau mau pakai spinning ya. Jadi konsiderasinya, micro jigging dari PE06 sampai PE1,5, udah gitu light jigging dari PE1 sampai PE3 itu masih nyaman kalau kita menggunakan tackle spinning seperti ini ya. Karena mungkin kalau kita main micro jigging atau light jigging itu pasti kedalaman laut yang kita cari itu maksimal mungkin 60 meter ya, udah paling dalam itu guys untuk main light jigging ya. Tapi kalau kedalamannya melebihi 60 meter, misalnya 70 meter ke atas ya, sampai 120 meter, itu saya rekomendasikan memakai tackle overhead ya. Jadi misalnya kalau piranti jigging PE3 ke 6 atau sampai PE 6 ke 8 itu sudah consider atau sudah dianggap heavy game ya, atau main berat seperti itu. Jadi rekomendasi saya untuk memakai tackle overhead ya, seperti ini ya. Kenapa? Karena ketika kita memakai overhead, kita jigging akan ngulur tali kan. Pas kita turunin jig, itu kita free line ya. Pas kita free line, PE yang keluar dari reel itu benar-benar satu arah guys. Benar-benar satu arah kalau kita memakai tackle OH seperti ini ya. Jadi dia lurus aja keluarnya dan akan lebih membantu kita ketika jig menyentuh dasar, itu akan benar-benar kerasa guys. Nanti kita akan menyentuh spool sedikit dengan jempol dan akan membantu banget sensitivitas jempol untuk merasakan bahwa jig itu sudah nyampe ke dasar kayak gitu. Sudah jeduk istilahnya kayak gitu ya. Lebih gampang kerasanya kalau kita memakai tackle overhead seperti ini ya. Beda lagi dengan spinning.
Kalau misalnya kita main kedalaman sampai 100, kita pakai spinning, dia keluar talinya itu nggak lurus ya. Dia keluar talinya itu memutar seperti itu ya. Dia keluar dari spool dan talinya memutar kayak gitu. Jadi talinya itu akan bergelombang keluarnya guys, nggak lurus. Dan kita harus merasakan biasanya dengan cara memegang tali ya. Dan itu juga kurang efisien ya. Ketika dia nyentuh juga kita kadang nggak kerasa guys. Karena fokus kita terganggu oleh gerakan tali yang kemana-mana seperti itu. Dia keluar dari spool itu nggak lurus soalnya. Jadi agak mengganggu fokus kita untuk merasakan bahwa jig udah nyentuh bawah atau belum. Itu yang kadang membuat kita ragu kayak gitu. Nah kadang kalau jignya udah nyampe di bawah, telat sedikit metal jig udah nyangkut ya di karang bawah laut kayak gitu ya. Nah itu yang sering terjadi ketika kita memakai tackle spinning kayak gini. Nah itu kenapa saya rekomendasikan kalau kita bermain jigging di kedalaman lebih dari 60 meter ya, itu saya rekomendasikan lebih baik memakai tackle OH kayak gini ya, dibandingkan memakai spinning. Tapi tergantung arus juga sih. Kalau arus kencang, terus kedalamannya lumayan sampai 70-80, mending pakai overhead. Dan ada beberapa orang yang bilang kalau pakai overhead itu nggak seru karena dia nggak ada dragnya, nggak ada suara dragnya gitu. Kalau pakai spinning dia dragnya lari kayak gitu. Tapi menurut saya sama aja sih, karena reel yang saya pegang di tangan kanan saya ini ada clickernya guys. Bentar saya kasih tunjuk ya, denger ya. Tuh, ada suara clickernya. Jadi pas fight juga, pas PE keluar, dia juga ada suara clickernya ya. Sama seperti spinning sebenarnya. Jadi buat saya nggak merubah sensasi sih, sama aja. Saya nggak tahu untuk brand yang lain ya. Yang saya tahu yang ada clickernya cuma Shimano Ossia Jigger dari size 1500, 2000 sampai 3000 itu ada clickernya semua guys. Yang 4000 yang terbaru juga ada kayaknya. Dan yang paling besar itu 5000P itu nggak ada clickernya kalau nggak salah ya. Dulu saya sempat punya juga. Dan lalu kembali lagi ke teman-teman, mungkin ada tanggapan yang berbeda dengan apa yang udah saya jelaskan tadi. Bisa ditulis saja di kolom komen di bawah buat referensi juga buat teman-teman yang lain mungkin yang lagi kesusahan memilih di antara tackle spinning atau tackle overhead kayak gitu ya. So oke deh guys, saya kira cukup penjelasan saya tentang kapan kita harus memakai tackle spinning dan kapan kita memakai tackle overhead ketika kita melakukan aktivitas jigging kayak gitu ya. Dan semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Kalian bisa pakai video ini untuk referensi ke depan, mungkin kalian mau memilih tackle jigging yang tepat dan nyaman untuk kalian pakai kayak gitu. Dan jika kalian suka video ini, bisa bantu share video ini ke teman-teman yang lain. Jangan lupa keep support channel ini guys, biar lebih berkembang lagi dan ke depan saya lebih semangat lagi membuat video-video yang lebih informatif dan lebih gokil tentunya buat kalian semua. Tentunya kita akan ketemu lagi di video-video saya yang lebih seru lagi berikutnya. Keep gokil. Dan saya Wan Wijaya sign out. Bye bye.